Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurdali Faksar dengan NIM 6701180114 ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Pencarian dan Pengelolaan KOS di daerah Universitas Telkom dengan modul admin. Nah, pembimbing satu saya yaitu Bu Siska Kemalasari dan pembimbing dua saya Bu Ine Gartina Hussein. Langsung saja pada latar belakangnya, yaitu saat ini kawasan Universitas Telkom ada ratusan tempat kos yang tersebar yang diperuntukkan untuk mahasiswa Telkom University. Nah, tempat-tempat kos ini menawarkan fasilitas yang berbeda-beda. Namun karena terbatasnya informasi dan waktu, membuat mahasiswa mengalami kesulitan dalam mencari tempat kos terlebih bagi mahasiswa yang domisilinya jauh. Para pemilik kos juga sering merasa kewalahan dalam mengelola kosnya, terutama bagi pemilik kos yang memiliki kos lebih dari satu. Para pencari kos juga sering merasa tertipu oleh calo yang menawarkan kos. Biasanya fasilitas yang ditawarkan tidak sesuai dengan realitanya. Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan, maka diusulkan untuk membangun aplikasi pencarian dan pengelolaan kos berbasis web sebagai media dalam memudahkan pencarian dan pengelolaan kos. Diperlukannya aplikasi ini untuk memfasilitasi pemilik kos dalam mengelola kosnya dan untuk memfasilitasi pencari kos dalam menemukan tempat kos yang sesuai, termasuk di antaranya adalah validasi pemilik kos dan pencari kos. Rumusan masalah yang terdapat pada proyek akhir saya yang pertama, bagaimana cara admin mengontrol pengelolaan data kos berbasis komputer. Yang kedua, bagaimana memvalidasi pemilik kos yang hendak menjadi member pada aplikasi yang akan dibangun. Nah, tujuannya yang pertama, membuat aplikasi pengelolaan kos dengan fitur pengelolaan data kos di mana admin dapat melakukan edit pada data kos yang tidak sesuai. Yang kedua, membuat fitur penerimaan pemilik kos yang hendak menjadi pemilik kos pada aplikasi ini. Adapun batasan masalah pada proyek akhir ini yang pertama, aplikasi ini berbasis web dan hanya dapat diakses menggunakan koneksi internet. Yang kedua, aplikasi ini menggunakan fitur penerimaan pemilik kos yang akan mendaftarkan kosnya. Ketiga, aplikasi ini menggunakan email untuk melakukan proses validasi. Yang keempat, untuk memesan kos dalam aplikasi ini hanya diberi jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun. Yang kelima, pemilik kos dan pencari kos dapat mengakses aplikasi jika admin telah melakukan approve pada akun pemilik kos dan pencari kos. Adapun metode penelitiannya yaitu melakukan analisa kebutuhan. Setelah itu, melakukan desain sistem, kemudian akan melakukan penulisan kode program. Selanjutnya ada pengujian program, lalu ada penerapan program dan pemeliharaan. Selanjutnya kita akan langsung ke demo aplikasi. Nah, di sini tampil pada halaman admin. Yang pertama ada dashboard. Di dashboard ini ada menampilkan jumlah pemilik kos, lalu ada jumlah pencari kos, kemudian ada jumlah kosan terdaftar, lalu ada jumlah keseluruhan kamar kos. Kemudian ada grafik jumlah pencari kos yang akan ditampilkan, kemudian ada grafik jumlah pemilik kos juga. Lalu kita ke data kos. Nah, di data kos ini, kita dapat mencari kos berdasarkan tipe kosan dan bulan daftar. Misalnya, saya ingin mencari tipe kosannya campur dengan bulan daftarnya bulan Juli. Maka akan muncul kosan dengan tipe kosnya campur dan bulan yang didaftarkan pada bulan Juli. Nah, di sini juga admin dapat melakukan edit pada data kos tersebut. Misalnya, luas kamarnya kita ganti jadi 120 kali 30. Nah, maka luas kamarnya akan terganti. Lalu kita beralih ke data pemilik kos. Nah, di sini akan menampilkan identitas dari pemilik kos, di mana
harus memerlukan approve dulu dari admin. Misalnya di data pemilik kos yang bernama Tika Khairunisa, kita akan approve. Nah, akun pemilik berhasil diaktifkan. Kemudian di sini pemilik kos harus melakukan upload MOU dulu. Kita beralih ke halaman pemilik kos untuk pemilik kos melakukan upload MOU. Nah, di sini jika belum melakukan upload MOU, maka akan dikasihkan alert bahwa harus melakukan upload MOU dulu. Kita ke profil dari pemilik kos untuk melakukan upload MOU-nya. Nah, di sini ada template MOU yang dapat kita download. Lalu kita akan mendownload, melakukan upload MOU-nya. Maka akan ada keterangan bahwa MOU berhasil diunggah. Lalu kita akan kembali lagi ke halaman admin. Nah, si pemilik tadi yang bernama Atikah telah berhasil melakukan upload MOU dan kita bisa melihat MOU yang telah diuploadkan. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke data pencari kos. Nah, di data pencari kos ini juga harus memerlukan approve dulu dari admin. Nah, di sini ada pencari yang bernama Dudaliva yang belum dilakukan approve, lalu kita akan melakukan approve. Maka akan muncul bahwa berhasil dilakukan approve. Nah, di sini juga ada detail dari pemilik akun tersebut, ada biodata dari pencari kosnya, dan ada data akunnya juga. Lalu kita lanjut ke transaksi. Nah, di sini menampilkan transaksi yang telah dilakukan pencari kos tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat detail riwayatnya. Seperti ini ada detail kamar dan ada detail pesanan. Lalu kita juga bisa melihat bukti pelunasan yang akan terdownload. Mungkin seperti itu saja dari modul admin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.